Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang kelas pada siang hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita junjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang kerukunan umat beragama. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh mautan makna baik dan damai. Intinya hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun, karena sebelumnya ada ketidakrukunan, serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta kasih. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek. Islam juga mengajarkan manusia untuk hidup bersaudara karena pada hakikatnya kita bersaudara. Persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang pada hakikatnya bukan bermakna persaudaraan antara orang-orang Islam, melainkan cenderung memiliki arti sebagai persaudaraan yang didasari pada ajaran Islam atau persaudaraan yang bersifat Islami. Selanjutnya yaitu ayat-ayat pendukung. Sungguh bahwa Allah telah menempatkan manusia secara keseluruhan sebagai Bani Adam dalam kedudukan yang mulia. Walaqad karomna Bani Adam. Quran surat 17 ayat 70. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan identitas yang berbeda-beda agar mereka saling mengenal dan saling memberi manfaat antara yang satu dengan yang lain. Quran surat 49 ayat 13. Tiap-tiap umat diberi aturan dan jalan yang berbeda, padahal ada kata Allah menghendaki Dia dapat menjadikan seluruh manusia kesatuan dalam kesatuan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan itu untuk memberi peluang berkompetensi secara sehat dalam menggapai kebajikan. Fastabiqul khairat. Quran surat 5 ayat 48. Sabda Rasul, seluruh manusia hendaknya menjadi saudara antara yang satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ihwana. Hadis Bukhari. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis sekurang-kurangnya memperkenalkan 4 macam uhwah, yakni uhwah ubudiyah ialah persaudaraan yang timbul dalam lingkup sesama makhluk yang tunduk kepada Allah. Uhwah insaniyah atau basyariyah, yakni persaudaraan karena sama-sama memiliki kodrat sebagai manusia secara keseluruhan. Persaudaraan antar manusia, baik itu seiman maupun berbeda keyakinan. Uhwah wataniyah wa an-nasab, yakni persaudaraan yang didasari keterikatan keturunan dan kebangsaan. Uhwah diniyah, yakni persaudaraan karena seiman atau seagama. Esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditempatkan bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib. Sepenanggungan Nabi menggambarkan hubungan persaudaraan dalam hadis yang artinya seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya. Selanjutnya, yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.
Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak-hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini, tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda. Sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu tersendiri. Menurut Muhammad Maftuf Basyuni dalam Seminar Kerukunan Antar Beragama tanggal 31 Desember 2008, di Departemen Agama mengatakan bahwa kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional. Adalah sesuatu yang dinamis, karena itu harus dipelihara dari waktu ke waktu. Kerukunan antar umat Islam dengan penganut agama lainnya telah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, teman-teman. Yang tidak diperbolehkan adalah dalam masalah akidah dan ibadah seperti pelaksanaan haji, puasa, dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan adanya toleransi. Sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Kafirun ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Beberapa prinsip kerukunan antar umat beragama berdasar hukum Islam. Yang pertama, Islam itu tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid dunya. Tubayyana rasda minal khan. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil, dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi, dan tidak mengusir orang Islam. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Mutahanah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhawnakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kemudian yang ketiga, setiap pemeluk agama itu mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syariat agamanya masing-masing. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Yang keempat, Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati terhadap tetangga itu dihubungkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kepada hari akhir. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muttafaq alaih. Dan yang terakhir, yang kelima, barang siapa membunuh orang mu'ahid, orang kafir yang mempunyai perjanjian perdamaian dengan umat Islam, itu tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu telah tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis Nabi dari Abdullah bin Ash, riwayat Bukhari. 3. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat yang modern, yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Secara historis, banyak terjadi konflik antar umat beragama. Misalnya konflik di Poso antara umat Islam dan umat Kristen. Agama di sini terlihat sebagai pemicu atau sumber dari konflik tersebut. Sangatlah ironis konflik yang terjadi tersebut, padahal suatu agama pada dasarnya mengajarkan kepada para pemeluknya agar hidup dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan juga saling menghormati. Untuk itu, marilah kita jaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama. Menurut Profesor Dr. Haji
Mukcoyar HSMA dalam menyikapi perbedaan agama terkait dengan toleransi antar umat beragama agar dialog antar umat beragama terwujud memerlukan 3 konsep, yaitu 1. Setuju untuk tidak setuju, maksudnya setiap agama memiliki akidah masing-masing sehingga agama saling bertoleransi dengan perbedaan tersebut. Yang kedua, setuju untuk setuju. Konsep ini berarti meyakini semua agama memiliki kesamaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan martabat umatnya. Yang ketiga, setuju untuk berbeda, maksudnya dalam hal perbedaan ini disikapi dengan damai, bukan untuk saling menghancurkan. Tema dialog antar umat beragama sebaiknya bukan mengarah pada masalah peribadatan, tetapi lebih ke masalah kemanusiaan, seperti moralitas, etika, dan nilai spiritual. Supaya efektif dalam dialog antar umat beragama juga menghindari dari latar belakang agama dan kehendak untuk mendominasi pihak lain. Model dialog antar umat beragama yang dikemukakan oleh Kimbali adalah sebagai berikut. Yang pertama, dialog parlementer. Dialog ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh umat beragama di dunia. Tujuannya adalah mengembangkan kerjasama dan perdamaian antar umat beragama di dunia. Yang kedua, dialog kelembagaan. Dialog ini melibatkan organisasi-organisasi keagamaan. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan dan memecahkan persoalan keumatan dan mengembangkan komunikasi di antara organisasi keagamaan. Yang ketiga, dialog teologi. Tujuannya adalah membahas persoalan teologis filosofis agar pemahaman tentang agamanya tidak subjektif tetapi objektif. Yang keempat, dialog dalam masyarakat. Dilakukan dalam bentuk kerjasama dari komunitas agama yang plural dalam menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dialog kerohanian. Dilakukan dengan tujuan mengembangkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. 4. Manfaat kerukunan antar umat beragama. Umat beragama diharapkan menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama sehingga dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, maka yang akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Dalam pemberian stabilitas dan kemajuan negara, perlu diadakannya dialog singkat, membahas tentang kemakmuran antar umat beragama dan masalah yang dihadapi dengan selalu berpikir positif dalam setiap penyelesaiannya. Materi agama Muhammad Maftuh Basyuni berharap dialog antar umat beragama dapat memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa. Sebab jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, maka ia akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara. Jadi, kesimpulan dari materi-materi yang telah teman-teman saya sampaikan yaitu pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.